بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas sebuah tema terkait dengan kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini sedang baik-baik saja, kan? Ya. Adapun tema kita kali ini adalah terkait dengan kunci keberhasilan di 10 malam terakhir Ramadan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti sesuai dengan tema judul, hendaknya kita mengetahui dulu terkait dengan penjelasan para ulama ketika kita berada di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Karena ini yang akan menentukan ya bagi para shaimin dan shaimat, ya, karena detik-detik terakhir ini yang akan menentukan seseorang, ya, apakah dia bisa mendapatkan meraih gelar takwa, apakah mereka bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar atau tidak. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka justru di awal-awal Ramadan mereka semangat, tapi di akhir-akhir Ramadan justru mereka tersungkur, tereliminasi, tidak lagi bersaing. Kalau perlombaan saja itu ada yang namanya kualifikasi, kemudian ada perempat final, ada semifinal, dan saat ini kita berada di grand final, Pak. Ya, kita berada di grand final kita. Ya, maka inilah yang menentukan. Oleh karenanya, sebelum kita masuk terkait dengan kunci keberhasilan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan nyatanya kita sekarang sudah di hari yang keberapa? Hari yang ke-24. Hari yang ke-24 jemaah. Berarti kurang lebih berapa hari lagi? 4 atau 5 hari lagi. Ya, kita sudah mendekati garis finish. Padahal kalau kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu, ya, ditentukan di bagian penutupnya, atau amalan itu, ya, dapat dilihat dan dapat yang menentukan itu ada di akhirnya jemaah. Ya. Jadi 10 hari terakhir nih khususnya ini yang menentukan bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Apakah mereka
ya, bisa konsisten, bisa terus bermujahadah di 10 hari terakhir, ataukah mereka justru malah menjauh. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keinginan dan cita-cita harapan kita di bulan Ramadan apa jemaah? Apa di antara cita-cita dan harapan kita di bulan Ramadan? Mendapatkan ampunan Allah, meraih gelar takwa, dan tentunya mendapatkan Lailatul Qadar. Itu di antara cita dan harapan ya seseorang di bulan Ramadan. Tapi kata pepatah Arab mengatakan ya, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, tanalu ma tatamanna. Jadi cita-cita dan harapan ya, cita-cita atau harapan itu ya, bisa diwujudkan berbanding lurus dengan kelelahan, keletihan kita dalam memburunya. Jadi kalau kita ingin ya sukses di 10 hari terakhir khususnya, maka hendaknya kita harus capek, letih ya dalam memburu apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan. Ya, dan di antara yang kita cita-citakan dan kita harapkan adalah mendapatkan ampunan Allah, karena sungguh merugi orang yang sudah berlalu Ramadan, sudah hampir 24 hari, kemudian dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis ya, dan ini hadis ini masyhur, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, di tangga pertama mengucapkan amin, di tangga kedua mengucapkan amin, di tangga ketiga pun mengucapkan amin. Ya, ditanya oleh para sahabat ketika turun dari mimbar, ya, apa gerangan yang menyebabkan Nabi mengucapkan amin? Ya, kata Nabi SAW, ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berdoa. Ya, kemudian Nabi pun mengaminkan. Ya. Dan salah satu di antara doa Jibril adalah ragima anfun rajulin adrakahu Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Ya, celaka seseorang yang apabila dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cita-cita dan harapan kita di bulan Ramadan ini adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Qatadah, seorang tabi'in, mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwa. Siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sulit untuk diampuni di selain bulan Ramadan. Ini bulan penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah. Kalau kita nggak diampuni bulan ini, kapan lagi kita mau diampuni? Ya, padahal ampunan itu terbuka lebar jamaah. Oleh karenanya ya, cita-cita dan harapan kita itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi ya ketika Ramadan sudah berlalu 24 hari. Ya. Nah, ini didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana pepatah Arab yang tadi kita sampaikan, ya, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Itu cita-cita harapan itu bisa diwujudkan berbanding lurus dengan keletihan, kelelahan dalam kita memburunya. Kita ingin memburu malam Lailatul Qadar, kita ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, ya harus capek, harus letih jemaah. Sebagaimana Nabi SAW juga bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, ya. Maka hendaknya kita fokus di 10 hari terakhir ini, khususnya di sisa-sisa. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah,
inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil, ya sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi, ya, ini akan segera berlalu, ya, walam yabqa minhu illa qalil, dan tidaklah tersisa waktunya kecuali hanya sedikit. Ya udah tinggal 5 sampai 4 hari lagi jemaah. Oleh karenanya perkataan para ulama ini kita sampaikan, ya, sebagai bentuk motivasi mujahadah kita untuk kita beribadah dan bersungguh-sungguh, khususnya di 10 hari terakhir dan di sisa-sisa terakhir ini. Oleh karena Ibnu Rajab mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera pergi, akan segera berlalu, dan tidaklah tersisa waktunya kecuali hanya sedikit. Ya, fama minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Barang siapa, ya, yang telah beramal baik di dalamnya, maka hendaknya dia sempurnakan amalannya, amalan kebaikannya. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna, dan barang siapa yang di dalamnya dia menyia-nyiakannya, tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh, tidak memanfaatkan waktunya, maka hendaknya falyakhtimhu bil husna, maka hendaklah ia mengakhirkannya dengan yang terbaik, ya, dengan yang terbaik. Ya, ini udah tinggal beberapa hari lagi, maka hendaknya kita tutup, kita akhiri dengan yang terbaik. Ya, kita berikan, ya, totalitas kita, ya, di 10 hari terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan samakan antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan. Apalagi khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, innal khayla idza syarrafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuzi bis sibaq. Kata Ibnul Jauzi, seekor kuda pacu, seekor kuda balap, ketika dia berada atau ketika dia sudah mendekati, ya, garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk sampai ke garis finish agar bisa mencapai kemenangan. Kita di bulan Ramadan sudah hampir mendekati garis finish, ya, maka hendaknya kita kerahkan tenaga kita, kesungguhan kita untuk sampai kepada garis finish, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya. Ini kuda pacu, ya, mereka semakin kencang tarikannya. Kalau bahasa kita, Pak, kuda pacu semakin dia mendekati garis finish, maka dia semakin kencang tarikannya. Iya atau tidak? Kita kalau lihat balapan kuda itu semakin mendekati garis finish, maka semakin kencang itu kuda larinya. Kita harusnya, ya, sudah mendekati garis finish, maka hendaknya kita mengkencangkan, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fala takun al khayla aftanu minka, ya, maka jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas dibandingkan kalian, ya, dibandingkan kamu. Jadi jangan sampai kuda pacu itu lebih cerdas dibandingkan kita, maksudnya, ya, kita sudah mendekati garis finish ini, jadi nggak ada lagi leha-leha. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka kita harus meraihnya dengan lelah, dengan keletihan, ya, dengan lelah dan letih, ya, terkantuk-kantuk di waktu malam, akan ada yang nggak tidur. Ya, untuk meraih itu semua maka harus dengan keletihan dan kelelahan. Kemudian beliau mengatakan, fa innaka idza lam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya, ya, amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Ya, fa innal a'malu bil khawatim. Beliau mengatakan, fa innal a'malu bil khawatim, maka sesungguhnya amalan itu ditentukan, ya, oleh penutupnya, oleh akhirnya. Ya, fa innaka idza lam tuhsinul istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Karena itu, jika kamu termasuk orang-orang yang
tidak baik dalam penyambutan. Maksudnya kita nggak baik dalam penyambutan bulan Ramadan. Di 10 hari pertama kita biasa-biasa aja ibadahnya. Di 10 hari kedua kita pun biasa saja ibadahnya. Tidak ada yang spesial. Kita kurang dalam penyambutannya. Maka kata beliau, la'allaka tuhsinul wada'. Semoga kamu bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan. Maksudnya semoga kita bisa melakukan yang terbaik saat kita berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, saat ini kalau di awal 10 hari pertama di bulan Ramadan, di 10 hari kedua di bulan Ramadan, kita biasa aja menyambutnya. Kita biasa saja ibadahnya. Ya, enggak ada yang spesial. Ya, enggak ada yang spesial. Kalau kita kurang dalam hal itu, maka hendaknya ya kita lakukan yang terbaik saat kita hendak berpisah dengan bulan Ramadan. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibrah bi kamalil nihayat la bi naqsil bidayat. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amalan itu. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah akhir ya dari sebuah amalan. La binaqsil bidayat, dan bukan buruknya permulaan. Mungkin saja ada di antara kita kaum muslimin yang dia di awal Ramadan biasa saja, ya, tidak ada yang spesial, mungkin buruk ya amalannya, ya, tapi yang menjadi patokan itu di akhirnya, Pak. Ya, kalau kita kurang baik di awal, maka di akhir ini kita hendaknya ya persembahkan yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempersembahkan hal-hal yang terbaik. Khususnya apa? Ya, salat malam, qiyam, qiraatul Quran, kemudian zikir wa doa. Dan itu amalan-amalan yang utama, jemaah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri ya, beliau mengatakan ahsanu fima baqiya yughfaru laka ma madha. Perbaiki apa yang tersisa ya, agar kesalahan yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersisa sekarang tinggal 4 sampai 5 hari lagi ya, maka hendaknya perbaiki amalan kita. Agar apa? Agar kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu nih. Yang 23 hari lewat. Sekarang kita sudah masuk di hari yang ke-24. Ya. Kemudian beliau mengatakan faqtanim ma baqiya fala tadri mata tadruka rahmatullah. Ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak mengetahui kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Ya, kita nggak tahu. Ya. Kalau kita ingat hadis terkait dengan apa makan, kemudian salah satu di anjuran Nabi adalah kita menghabiskan makanan yang di piring, kemudian kita menjilati tangan-tangan kita. Nabi katakan apa? Kita nggak tahu dari mana, kita nggak tahu. Mungkin dari jilatan itu terdapat keberkahan. Mungkin di sisa-sisa tangan kita itu yang ada keberkahannya. Sama juga kita sekarang berada di akhir Ramadan. Ya. Maka keberkahan itu ya puncaknya adalah ada di 10 hari terakhir. Ya, sebabnya apa? Sebabnya di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang Nabi SAW sabdakan kepada kita, taharrau Lailatul Qadar ya min ashril awakhir min Ramadan. Carilah ya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian secara khusus Nabi menyebutkan taharrau Lailatul Qadar fil witr ya asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar ya pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Maka ini sabda Nabi, dan Nabi prakteknya pun beliau memburu juga ya Lailatul Qadar tersebut, dan beliau pun i'tikaf, jemaah. Ya, ini i'tikaf ini salah satu kunci sukses. Nah, ini masuk
sekaligus masuk ke pembahasan. Jadi para mu'takifin, orang-orang yang beriktikaf itu peluang terbesar. Jadi para mu'takifin, para orang-orang yang beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid untuk dalam rangka taqarrub ilallah, ini berpeluang besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, berpeluang besar. Karena prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya, beriktikaf jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan apa? Dengan amalan-amalan kita di awal-awal. Karena yang menentukan itu ada di akhirnya. Ya, yang menentukan itu ada di akhirnya. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kunci ya keberhasilan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sebagaimana yang disebutkan ya, oleh beberapa ya, ulama ya, terkait dengan kunci ya, keberhasilan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Kenapa jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala? Kita ya, diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya. Karena yang membuat kita terjatuh ya di 10 hari terakhir itu bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita nggak bisa bersemangat sholat malam di 10 hari terakhir karena dosa-dosa yang kita lakukan di 10 hari pertama dan di 10 hari kedua. Ya. Karena dosa-dosa kita menjadi malas untuk membaca Quran di 10 hari terakhir. Tidak ada semangat lagi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan itu keburukan yang semisalnya. Jadi balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal. Ya. Kita nggak bisa melakukan sholat malam di 10 hari terakhir, mungkin sebabnya dosa-dosa yang kita lakukan di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Kita nggak bisa membaca Quran ya di 10 hari terakhir karena sebabnya dosa-dosa yang kita lakukan di 10 hari pertama dan kedua. Karena balasan dari keburukan adalah keburukan semisalnya. Kita lakukan keburukan di 10 hari pertama dan kedua, kemudian balasannya adalah keburukan di 10 hari terakhir. Ya. Maka hendaknya jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita perbanyak istighfar. Ya. Kita berbanyak istighfar khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya. Agar apa? Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Agar dosa-dosa kita yang di fase 10 hari terakhir pertama dan fase 10 hari terakhir kedua Allah ampuni kita. Ya. Sehingga pun kita bisa apa? Melakukan ibadah kembali dan kita pun memulai dengan ibadah yang lebih bersemangat lagi. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak doa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Mu'adz, la tad'anna an taqula fi kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini berbanyak doa ini jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah aku ya untuk bisa mengingatmu, untuk bisa berzikir kepadamu, mengingat kepadamu. Karena kita tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa jamaah. Kita nggak bisa bangun sholat malam,
kita nggak bisa kuat baca Quran, ya. Kita nggak bisa menahan lapar dan dahaga. Ini semua merupakan taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat subuh sekarang, itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk bisa mengingatmu, ya. Wa syukrika, dan bantulah aku untuk bisa mensyukuri nikmatmu, ya. Karena ketika manusia diberikan nikmat justru bukannya bersyukur tapi kufur, jemaah, ya. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk dapat bisa memperbagus ibadahku kepadamu, ya. Nah, ini kita minta tolong sama Allah agar di 10 hari terakhir ini Allah memperbagus ibadah kita, ya. Ini bukan masalah pengalaman, jemaah. Tenang aja, ini 10 terakhir sudah biasa, ya. Jadi ntar pokoknya saya sholat malam baca Quran, ya. Tapi kita minta pertolongan kepada Allah. Kita tanpa Allah nggak ada apa-apanya, ya. Bukan masalah pengalaman, dia sudah pernah ngalamin 10 hari terakhir, kemudian dia dengan pedenya, ya, tanpa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dan memperbagus ibadah kita di 10 hari terakhir ini, ya, khususnya di sisa-sisa terakhir ini. Karena tidak bisanya kita sholat malam, tidak kuatnya kita bergadang untuk membaca Quran, ya, tidak kuatnya kita dalam beribadah menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir, itu sebabnya adalah dosa, ya, sebabnya adalah dosa, ya. Sebagaimana tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam surat Asy-Syura, ya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal, ya. Kita nggak kuat beribadah di 10 hari terakhir, ya, karena apa? Karena dosa yang telah kita lakukan di 10 hari pertama dan 10 hari kedua, sehingga balasan dari keburukan semisalnya, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita berhasil di 10 hari terakhir ini, ya. Kalau mau berhasil maka hendaknya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita, ya, nggak kuat beribadah karena dosa, jamaah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hendaknya, ya, kita di 10 hari terakhir ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan, ya, Allah akan wujudkan keinginan kita. Apa keinginan kita di bulan Ramadan khususnya di 10 hari terakhir? Mendapatkan Lailatul Qadar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan wujudkan itu kalau kita hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bertawakal jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Kita menyandarkan usaha yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan upaya, ya, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya bagi kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertawakal, jemaah, ya. Kita sudah usaha, ya, usaha dengan menghidupkan malam, ya, di 10 hari terakhir, ya, yang kita harapkan adalah ampunan Allah, meraih gelar takwa, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita sudah berikhtiar itu semua
maka kita sandarkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan mencukupkan keperluan kita. Allah akan wujudkan keinginan kita. Ya. Allah akan wujudkan keinginan kita, jemaah. Ya. Maka kita enggak sanggup tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Kita bisa kuat karena siapa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi manusia lemah, jemaah. Ya. Kita bisa bangun malam, sholat malam, kita bisa kuat bergadang di 10 hari terakhir, itu merupakan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kunci selanjutnya adalah hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di 10 hari terakhir ini, ya, maka kita bermujahadah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan taufik kepada kita jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses menutup Ramadan ini, ya, dengan husnul khatimah. Ya. Jika kita benar-benar berusaha dan berdoa serta berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak yakin, enggak husnudzon, yang ada suudzon. Ana dari tahun ke tahun udah iktikaf, udah cari kok enggak dapat ya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni 'abdi. Ya. Ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku tergantung kepada prasangka hambaku. Maksudnya aku tergantung dengan keyakinan hambaku terhadapku. Ya, jadi kita, ya, Allah ini, ya, tergantung kepada prasangka hambanya. Maksudnya maksudnya Allah, ya, kalau prasangka hamba baik, maka akan kebaikan yang muncul, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita berprasangka buruk saja sama Allah. Ya, sehingga kita enggak ada sikap husnuzannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inna khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Ya, jika seorang hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka hasilnya akan baik. Wa inna syarran fa syarrun. Tapi kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya pun akan buruk. Ya. Maka kalau berdoa kepada Allah, kita husnuzan, berdoa kepada Allah, kita berharap, berusaha, kemudian kita berdoa, kita yakin, Pak. Dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Nabi mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yastajibu du'an illa min ghafilin lahin." Ya. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yastajibu du'an illa min ghafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa, tidak akan mengijabah doa dari hati-hati yang lengah dan lalai. Doa cuman enggak enggak yakin. Ya, enggak penuh harap. Ya, khaufa wa tama'a. Ya, dengan penuh rasa harap. Ya. Maka hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah, ya, bahwasanya Allah akan mewujudkan keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Jika prasangka tersebut baik, maka hasilnya baik. Jika prasangka tersebut buruk, maka hasilnya akan buruk. Ya, maka hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya kalau kita ingin sukses sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, hendaknya kita melakukan apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi lakukan, jamaah, di 10 hari terakhir. Ini disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha
Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau melanjutkan i'tikaf. Jadi prakteknya Pak, Nabi itu i'tikaf. Ya, i'tikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau i'tikaf ya di 10 hari terakhir, dan ini juga dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir ya shadda mi'zarah wa ahya al-laila wa ayqadha ahla. Nabi apabila masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, shadda mi'zarah, itu mengencangkan ikat pinggang, mengencatkan ikat pinggangnya. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Kata para ulama, maksudnya ikat pinggang, di antara tafsirannya beliau benar-benar fokus ibadah, i'tizalin nisa, dan beliau menjauhi istri-istrinya. Ya, tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan badan, benar-benar fokus ibadah. Maka orang yang i'tikaf ya, maka hendaknya fokus ibadah. Kalau ngajak istri i'tikaf nggak boleh berhubungan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid, maka batal i'tikafnya. Ya. Maka hendaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita mempraktekkan apa yang Nabi praktekkan. Ya. Nah, itu diantara kunci keberhasilan ya, agar kita mendapatkan ya, keberuntungan, kebahagiaan ya, dan keberkahan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dahulu para ulama ya, termasuk di antaranya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana dinukil oleh Abu Uthman An-Nahdi ya rahimahullah, beliau berkata, kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka itu mengagungkan ya 10 hari yang ada 3 fase tersebut. Ya, mereka itu ya mengagungkan ya setiap fase yang terdiri dari 10 hari. Maksudnya 30 hari. 13 itu 30 hari, dan setiap fasenya itu ada 10 hari. Ya, beliau mengatakan ya al-ashril akhir min Ramadan, yang pertama itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mereka benar-benar mengagungkan. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses, maka hendaknya kita agungkan. Ya, kita hidupkan. Nabi Aisyah menyebutkan ahyal lailah, Nabi menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu dengan apa jemaah? Apakah dengan bergadang? Apakah dengan kita ngobrol-ngobrol? Karena ada sebagian mu'takifin, orang-orang yang beritikaf, ya, mereka itikaf di masjid bukan ibadah tapi ngobrol sama temannya. Ya. Bukan ibadah tapi ngobrol. Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama ya terkait dengan wa maratibu ihya'iha 3. Ya, tingkatan dalam menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3. Nah, ini kunci sukses ini adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tentunya dengan tadi kita sebutkan bis shalah, dengan salat, wa dzikr, dengan berzikir, wa tilawatil Quran, dengan membaca Quran, wa tafakkur wa tadabbur. Ya. Maka ketika kalau kita lihat baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila.
Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu, ya, itu waktu yang sangat tepat, lebih khusyuk dan lebih tepat. Wa aqwamu qila, dan lebih membekas dalam hati. Ya, kenapa? Karena orang yang bangun malam, sholat malam, ya, dia telah menegakkan ibadah di waktu malam. Dan orang kalau beribadah di waktu malam lebih khusyuk, lebih tenang, ya, tidak ada pikiran-pikiran. Ya, ketika dia bangun, pikirannya ya ibadah saja, dan lebih tepat antara lisan dan hatinya itu lebih sinkron. Berbeda ketika kita beribadah sholat di waktu siang. Nah, di sini disebutkan wa maratibu ihya'iha thalathatun. Jadi tingkatan menghidupkan malam Lailatul Qadar ada 3. Ya, ulya wa hiya ihya' al-lailah bis shalah. Ya, yang tertinggi adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan salat. Ya, melakukan salat. Wa wasta wa hiya ihya'u mu'azzimiha bidzikr. Dan yang kedua adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Ya, wa dunya wa hiya an yusalli al-isha fi jama'atin was subh fi jama'atin. Ya, wal 'amal fiha khairun min al-'amal fi alf syahrin. Nah, yang ketiga yaitu tingkatan yang paling terendah adalah ia dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Itu paling rendah. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di sini ada perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ini tercantum di dalam kitab beliau, yaitu di dalam kitab ya, dari sekelompok ulama Madinah, ya, dan dinukil pula sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menukil ya anna ihya'aha yahsulu bi an yusalli al-'isha fi jama'atin wa ya'zimu ala an yusalli as-subh fi jama'atin. Jadi menghidupkan Lailatul Qadar, ya, bisa dengan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ya, maka jangan lewatkan, Pak, sholat subuh dan isya berjamaah. Ya, jangan lewatkan. Ya. Dan dia bertekad untuk melakukan sholat subuh. Semalam sholat isya kita kerjakan jamaah, subuh juga harus berjamaah. Ya, kemudian Imam Syafi'i mengatakan dalam qaul qadimnya, dalam perkataan yang lamanya, beliau mengatakan man syahidal isya was subh lailatul qadri faqad akhadha bihadzi minha. Ya, barang siapa yang menghadiri salat isya, ya, dan salat subuh, ya, pada malam Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadzi minha, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Maka dia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Ya, dia mengambil bagian dari malam tersebut. Ini sesuai dengan perkataan, ya, Utsman Ibnu Affan ketika beliau mengatakan, ya, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisful lail. Ya, barang siapa yang menghadiri salat isya secara berjamaah, kana lahu qiyamu nisful lail, maka sungguh, ya, di pahala baginya, ya, salat separuh malam. Dia kalau salat isya berjamaah menghadiri, maka dia mendapatkan pahala salat separuh malam. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailah. Dan barang siapa yang menghadiri salat isya dan subuh secara berjamaah, kana lahu ka qiyamil lailah, maka baginya pahala salat semalam penuh. Jadi kalau dia sudah salat subuh dan isya berjamaah, maka dia telah menghidupkan malam, Pak. Ya, sepenuhnya dihidupkan malam. Ya, maka dia bisa mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Ya. Maka jangan lewatkan salat salat isya berjamaah dan salat subuh. Agar apa? Agar kita berhasil. Ya. Dan ini diantara kunci keberhasilan, jangan tinggalkan salat subuh dan isya
secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Kan Nabi perintahkan kita untuk menghidupkan malam. Ahyal lail, Nabi menghidupkan malam. Ya. Ya, di sini disebutkan ya, dalam riwayat Tirmizi, man syahida al-isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisful lailah. Barang siapa yang menghadiri salat Isya secara berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Ya. Wa man shalla al-isya wal fajr ya fi jama'atin kana lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang menghadiri salat Isya dan subuh secara berjamaah, maka pahala baginya salat semalam penuh. Ya, jadi dia sudah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar tersebut jemaah. Maka jangan kita lewatkan sholat subuh dan sholat Isya berjamaah. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, ya, karena kalau kita mau menyebutkan terkait dengan kunci keberhasilan, maka prakteknya daripada ulama, ya, itu sangat banyak jamaah. Intinya agar kita mendapatkan keberhasilan, maka hendaknya kita, ya, poinnya adalah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Karena tanpa kesungguhan kita nggak akan mampu untuk melakukan itu semua. Tanpa mujahadah kita nggak mungkin kita beristighfar kepada Allah, nggak mungkin kita bertawakal, nggak mungkin kita berhusnuzan, dan tidak mungkin kita i'tikaf. Ya, ini mujahadah, ya, kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di detik-detik terakhir. Ya, maka 23 hari yang telah kita lalui hendaknya kita iringi dengan berdoa kepada Allah supaya amalan Ramadan kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kecuali amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kan tujuan daripada Allah mewajibkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ternyata tidak semua kaum muslimin yang berpuasa yang mau mengikuti musabaqah, perlombaan, ya, itu mendapatkan gelar takwa. Bahkan ada yang berguguran di awal, ada yang berguguran di tengah, ada yang berguguran di akhir. Nah, mereka yang akan mendapatkan legalitas takwa, ya, atau mendapatkan gelar ketakwaan, mereka adalah yang bersungguh-sungguh sampai detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Dahulu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighuhum syahr Ramadan. Dahulu para ulama itu mereka berdoa kepada Allah, ya, agar di 6 bulan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dan kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah supaya amalan Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar supaya Allah menguatkan kita dalam ibadah dan Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu untuk menuntaskan, ya, amalan-amalan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang salah dari pribadi ana. Taib, ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyebutkan bahwa kita harus totalitas untuk beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini, agar kita memperoleh kemenangan, agar kita memperoleh ampunan Allah,
meraih gelar takwa dan memperoleh malam Lailatul Qadar. Qadarullah untuk seorang perempuan ada halangan karena datang bulan misalnya di 10 hari terakhir. Jadi dia tidak bisa untuk qiyamul lail, dia tidak bisa puasa. Bagaimana apa yang bisa dia lakukan untuk bisa meraih, paling tidak bisa menyamai dengan totalitas yang 10 hari tadi. Ya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wanita yang mereka memiliki uzur, apakah mereka bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar? Jawabannya iya, bisa. Bisa jemaah. Kita nukilkan pendapat para ulama di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Beliau mengatakan wa tuthabul haid ala tarki ma haruma 'alayha idza qasadat imtithal asy-syari'i fi tarkihi. Artinya perempuan haid itu bisa mendapatkan pahala saat meninggalkan ibadah yang diharamkan baginya. Perempuan bisa mendapatkan pahala saat meninggalkan ibadah yang diharamkan baginya. Karena ibadah itu bukan hanya saja kita menjalankan perintah. Karena sebagian kita mungkin memahaminya bahwasannya ibadah itu hanya menjalankan perintah. Ibadah juga di dalamnya adalah menjauhi apa yang Allah haramkan. Oleh karena di sini disebutkan jika seorang wanita dia haid, maka dia mendapatkan pahala saat meninggalkan ibadah yang diharamkan baginya. Idza qasadat imtithal asy-syari'i fi tarkihi, jika di dalam haidnya itu ia berniat mengikuti perintah syariat untuk meninggalkan keharaman. Misalnya perempuan haid, dia tidak boleh sholat, ya atau tidak? Orang haid tidak boleh sholat kan? Maka ketika orang wanita haid, dia berniat dalam hati, ya Allah, sesungguhnya aku tidak sholat, ini merupakan bentuk syariat darimu, karena orang yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh memegang mushaf Quran, seperti itu. Maka niatkan perempuan, jangan orang wanita itu ketika haid senang, alhamdulillah haid jadi nggak puasa. Ini nggak mendapatkan kemuliaan yang semacam ini. Maka dia bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Kemudian di sini disebutkan qala Juwaybil qultu lid-Dhahhak. Dari sini dikatakan kepada Imam Ad-Dhahhak, ara'aitan nufasa awal haid wal musafir wal naim lahum fi lailatul qadri nasibun. Bagaimana pendapatmu? Ini Imam Ad-Dhahhak ditanya, bagaimana pendapatmu mengenai perempuan yang sedang nifas, sedang haid, atau orang yang tengah berpergian musafir, atau orang yang tidur, apakah mereka bisa memperoleh bagian dari Lailatul Qadar? Qala na'am. Jawabnya iya, bisa. Kullu man taqabbalallahu 'amaluhu sayu'tihi nasibuhu minal Lailatul Qadar. Mereka bisa memperoleh bagian setiap orang yang diterima amalnya. Yang diterima amalnya, mereka bisa memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar. Baik dia perempuan yang sedang haid, baik dia wanita yang sedang nifas, yang dia tidak bisa mungkin menghidupkan malam sebagaimana para laki-laki, mereka di rumah bisa dengan amalan-amalan seperti apa? Berzikir, membaca Quran tapi nggak menyentuh mushaf, bertasbih, bertahlil, kemudian membaca doa sebagaimana Aisyah diajarkan oleh Nabi ketika malam itu, malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoa semacam itu. Jadi perempuan insyaallah bisa mendapatkan
kemuliaan malam Lailatul Qadar juga seperti sebagaimana para laki-laki, ya, seperti Allah Ta'ala. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bila sholat dengan imam yang bacaannya tidak sempurna tajwidnya? Jawabannya, yang menjadi tolak ukur itu di suratul Fatihah, karena suratul Fatihah bagian daripada rukun sholat, ya, bagian daripada rukun sholat. Jadi kalau imam bacaannya tidak sempurna, ya, maka kalau terkait dengan masalah suratnya yang dibaca nggak sempurna, mungkin panjang pendeknya ada yang kurang, maka ditanya apakah sholat makmum sah? Ya, sholat makmum berjamaah sah. Juga imam itu kan dijadikan untuk diikuti. Ya, innama ju'ilal imam fattabi'un. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila bertakbir, maka hendaknya kalian bertakbir. Ya, seperti itu. Maka salatnya makmumnya sah kalau bacaan Al-Fatihahnya benar dan rukun-rukunnya sempurna, seperti itu. Kalau suratnya yang salah, yang keliru, ini enggak mengurangi keabsahan sholat, ya. Tapi hendaknya orang yang menjadi imam dia harus mengetahui kapasitas dirinya, ya, seperti itu. Lebih baik ikut berjamaah atau sholat sendiri? Berjamaah lebih utama, berjamaah lebih utama, ya. Tapi makanya lihat harus ada apa saja syarat menjadi imam sholat. Nah, kita bisa lihat dalam kitab-kitab fikih, ya, terkait syarat menjadi imam. Salah satu di antaranya adalah yang paham terhadap, ya, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nanti ada syaratnya, orang paham terkait dengan, ya, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang masuk memang di dalamnya orang yang dia orang yang pertama masuk Islam, kalau sama-sama dalam masuk Islam sama. Orang yang berhijrah siapa duluan, kalau sama-sama tentang hijrahnya. Orang yang lebih tua, ya, itu yang tua juga masuk memang, ya. Cuman ketika ada orang yang lebih paham terkait dengan hukum-hukum Al-Quran, maka hendaknya kita mempersilahkan dia untuk menjadi imam, karena menjadi imam berat. Nanti kita kalau bawa, kita yang menjadi nahkodah ini, kita yang menjadi nahkodanya, ya. Kalau kita salah, makmum nggak nanggung dosa, yang nanggung dosa imamnya, ya. Yang nanggung dosa imam, bukan makmum. Nah, terkait tentang masalah syarat-syaratnya nanti kita bisa jelaskan, ya, dan kita bisa lihat dalam pembahasan kitab fikih terkait dengan syarat-syarat menjadi imam, ya. Intinya yang diantaranya adalah yang faham, ya, terhadap kitab Allah, itu Al-Quran, bacaannya yang paling banyak, yang hafalannya paling banyak, itu didahulukan juga jamaah, ya, seperti itu. Maka kita jangan, ini nasihat buat kita semua, kalau kita mengimami, ya, lihat apakah kita mampu untuk mengimami sholat atau tidak, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala. Kemudian, apakah qiyamul lail dalam 10 hari terakhir dilakukan sendiri atau berjamaah? Lebih utama yang mana? Ya, prakteknya Nabi itu sendiri, ya. Pertamanya jamaah. Para ulama menyebutkan, apakah sama antara qiyam salat tarawih, salat tahajud, dan salat qiyamul lail?
qiyam tahajud dan tarawih itu disebut juga qiyamul lail karena ditegakkannya di pada malam hari. Ya, jadi ulama ada menyebutkan sama. Ya, jadi qiyam Ramadan itu ya dilakukan sebagaimana yang sekarang kita lakukan. Nah, cuma sebagian ulama memandang itu ada perbedaan. Ya, sebagian mengatakan kalau sholat tahajud atau sholat malam di sepertiga malam, dia disyaratkan harus tidur walaupun sesaat. Ya, ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya tidur walau sesaat, ya, baru bangun nanti sholat tahajud. Ya. Kalau dalam qiyam Ramadan, ya dalam sholat tarawih atau qiyam Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, salatul tarawih fi masjidil muslimin sunnatul masnunah. Salat tarawih di masjidnya kaum muslimin sunnah yang disunahkan. Ya, itu dalam riwayat Hakim, riwayat Imam Al-Hakim, seperti itu. Ya, kalau kita salat sendiri ternyata bacaan kita cuman pendek dan enggak kurang khusyuk, ya lebih baik kita bermakmum biar lebih khusyuk dan lebih panjang ibadahnya. Tapi kalau kita punya hafalan sendiri dan banyak, kita bisa berjam-jam berdiri, ya alhamdulillah kita bisa sendiri dan itu lebih khusyuk bagi kita, seperti itu. Ya, jadi jangan, kalau qiyam Ramadan, ya di antara sunnahnya adalah berjamaah, seperti itu. Wallahu ta'ala. Deb, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya gini, Tat, gimana bisa ngelihat kalau kita itu dapat malam Lailatul Qadar? Makasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara kasat mata orang tersebut dapat Lailatul Qadar, wallahu ta'ala, saya belum pernah mendapati keterangan yang demikian. Ya, secara misalnya orang dapat Lailatul Qadar, wah ini mukanya bercahaya nih, itu mukanya ada bulan-bulannya, ya kan? Itu kami belum mendapati keterangan. Tapi secara ciri-ciri alamnya itu disebutkan, ya disebutkan bahwasannya cirinya itu di waktu pagi sinar matahari itu redup, tidak bercahaya, melemah, dan warnanya itu langit itu agak merah, seperti itu. Jadi kalau orang didapat Lailatul Qadar, ya kita nggak tahu tandanya seperti apa. Ya, kalau haji mabrur itu bisa kelihatan, Pak. Kelihatannya apa? Dari perubahan ibadah dia. Ya, ketika dia sudah haji makin berubah, ini mabrur hajinya nih. Ya, karena ada perubahan-perubahan. Sama orang pergi umroh, pergi haji. Ketika dia sudah pergi umroh dan haji, ternyata ada perubahan-perubahan dalam ibadahnya. Ya, ada perubahan-perubahan dalam segi akhlak dan yang lainnya. Ini hajinya mabrur insyaallah. Ya, kalau haji umroh kemudian ketika pulang justru malah bermaksiat, ya ini enggak mabrur dan enggak diterima. Karena kenapa? Harusnya ketika dia sudah beribadah menjadikan dia lebih baik, ya bukan malah tidak baik. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Kalau secara fisik person dia mendapatkan atau tidak, saya belum mengetahui keterangan tersebut. Tapi kalau bahasa fenomena alamnya itu, ya di pagi hari itu cahaya matahari itu tidak terlalu menyengat atau tidak terlalu kuat sinarnya, dan langit itu agak merah, ya seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya, semoga kita berhasil di 10 hari terakhir, khususnya di sisa-sisa, ya kepada Allah, dan minta pertolongan kepada Allah
agar Allah kuatkan kita untuk beribadah di sisa-sisa Ramadan ini. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.